Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, video ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Sebuah teguran lembut, pengingat hati, atau bahkan petunjuk yang Allah kirimkan tepat di waktu Anda paling membutuhkannya. Maka luangkanlah sejenak waktu Anda. Tenangkan pikiran, bukalah hati, dan dengarkan naskah ini hingga selesai. Semoga setiap kata yang disampaikan menjadi wasilah kebaikan, menjadi cahaya yang menuntun langkah, dan menguatkan iman kita semua. Sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Bukan semata untuk mendukung channel ini, tetapi sebagai niat baik agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, semoga Allah membalas dengan kesehatan yang sempurna, rezeki yang lancar dan halal, urusan yang dimudahkan, serta keluarga yang selalu diliputi keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, dalam pandangan Islam, rumah bukan hanya sekadar bangunan fisik yang berfungsi sebagai tempat berlindung dari panas dan hujan. Rumah adalah amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam rumah inilah nilai-nilai iman ditanamkan, adab diajarkan, akhlak dibentuk, dan ketenangan jiwa diupayakan. Oleh karena itu, setiap bagian rumah, sekecil apapun, sejatinya memiliki makna dan tanggung jawab tersendiri, termasuk bagian yang paling pertama dilalui oleh setiap orang, yaitu pintu utama. Banyak orang hari ini memilih rumah hanya berdasarkan harga, lokasi, atau tampilan luar yang terlihat menarik. Tidak sedikit pula yang membeli rumah yang sudah jadi tanpa mempertimbangkan apakah desainnya sesuai dengan adab dan tuntunan Islam. Padahal, kesalahan dalam perencanaan rumah bisa berdampak panjang, bukan hanya pada kenyamanan, tetapi juga pada keharmonisan keluarga dan ketenangan batin penghuninya. Pintu utama adalah wajah rumah. Dari pintu inilah tamu pertama kali menilai bagaimana ada pemilik rumah. Dari pintu pula seseorang memulai interaksi dengan penghuni di dalamnya. Islam sangat menekankan pentingnya memuliakan tamu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu tidak hanya dengan ucapan dan jamuan, tetapi juga dengan lingkungan rumah yang membuat tamu merasa dihargai sejak awal. Karena itulah, ukuran pintu utama menjadi hal yang sangat penting. Pintu utama sebaiknya dibuat sebagai pintu yang paling besar di antara pintu-pintu lain di dalam rumah. Dengan ukuran yang lebih besar, siapapun yang datang akan langsung mengetahui bahwa itulah pintu utama yang memang disediakan untuk menerima tamu. Tamu tidak akan kebingungan, tidak akan salah masuk, dan tidak akan merasa ragu apakah ia berada di jalur yang benar atau tidak. Pintu utama yang besar juga mencerminkan keterbukaan dan keramahan. Ia seolah berkata bahwa rumah ini siap menerima tamu dengan lapang dada. Dalam makna yang lebih dalam, pintu yang lapang mencerminkan hati pemilik rumah yang lapang pula. Islam sangat mengajarkan kelapangan hati, kesabaran, dan keterbukaan terhadap sesama, dan semua itu bisa tercermin dari cara seseorang menata rumahnya. Sebaliknya, pintu utama yang terlalu kecil, tersembunyi, atau sama saja dengan pintu-pintu lain seringkali menimbulkan kesan tertutup. Tamu bisa merasa sungkan, tidak enak hati, atau bahkan merasa tidak diharapkan. Ini bukan perkara niat buruk, tetapi lebih kepada dampak psikologis yang muncul akibat desain yang kurang tepat. Selain itu, pintu utama yang jelas dan besar juga menjaga adab bertamu. Tamu tahu harus menunggu di mana, tahu pintu mana yang harus diketuk, dan tahu batasan ruang yang boleh ia masuki. Hal ini penting agar interaksi sosial berjalan dengan sopan dan tidak melanggar privasi penghuni rumah. Memperhatikan pintu utama sejak awal pembangunan rumah adalah bentuk kehati-hatian seorang muslim dalam menjaga amanah. Rumah yang dirancang dengan niat baik dan mengikuti adab Islam insya Allah akan menjadi tempat yang lebih mudah dimasuki ketenangan, keharmonisan, dan keberkahan. Sebab ketika adab dijaga, Allah pun akan menjaga rumah tersebut dari banyak keburukan yang tidak disadari. Selain ukuran pintu utama yang paling besar, Islam juga memandang penting bentuk dan struktur pintu tersebut.
Salah satu anjuran yang selaras dengan adab Islami adalah penggunaan 2 daun pintu pada pintu utama rumah. 2 daun pintu yang saling bertemu di tengah bukan sekadar soal keindahan, tetapi juga memiliki fungsi adab, kenyamanan, dan kemudahan dalam penggunaannya. Dengan 2 daun pintu, akses keluar masuk menjadi lebih lapang, terutama ketika menerima tamu dalam jumlah banyak, acara keluarga, atau momen-momen penting lainnya. Tamu tidak perlu berdesakan, tidak perlu merasa sempit, dan tidak perlu khawatir mengganggu aktivitas di dalam rumah. Semua terasa lebih tertata dan nyaman. Lebih dari itu, 2 daun pintu memudahkan penerapan sunnah mendahulukan yang kanan. Dalam Islam, mendahulukan sisi kanan adalah adab yang dianjurkan dalam banyak aktivitas, mulai dari memakai sandal, masuk masjid, hingga melakukan hal-hal baik lainnya. Maka, pengaturan daun pintu pun bisa disesuaikan agar membuka pintu dengan tangan kanan menjadi lebih mudah dan alami. Peletakan handle pintu di kanan dan kiri, serta kunci di daun pintu sebelah kiri, memungkinkan daun pintu kanan dibuka terlebih dahulu. Ini mungkin terlihat sebagai hal kecil dan sepele, tetapi Islam justru mengajarkan bahwa kebaikan besar seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Rumah pun menjadi tempat latihan adab bagi seluruh anggota keluarga. Hal penting berikutnya yang tidak boleh diabaikan adalah arah pintu utama yang seharusnya langsung menghadap ke ruang tamu. Dalam Islam, tamu adalah amanah. Mereka tidak seharusnya dibiarkan menunggu lama di luar rumah, apalagi sampai merasa tidak diinginkan. Ketika pintu utama dibuka dan langsung mengarah ke ruang tamu, tamu dapat segera dipersilakan masuk dengan sopan dan penuh penghormatan. Ruang tamu berfungsi sebagai ruang peralihan antara dunia luar dan area privat keluarga. Oleh karena itu, pintu utama yang mengarah langsung ke ruang tamu sangat membantu dalam menjaga batasan aurat, menjaga kenyamanan penghuni rumah, dan tetap memuliakan tamu. Tamu tidak perlu melihat aktivitas keluarga di dalam rumah, dan keluarga pun tidak merasa terganggu privasinya. Ketika tamu membuka pintu dan melihat ruang tamu yang tertata rapi, bersih, dan cukup luas, kesan pertama yang muncul adalah keteraturan dan keramahan. Kesan ini sangat penting karena akan memengaruhi suasana interaksi selanjutnya. Tamu akan merasa lebih santai, lebih dihargai, dan lebih nyaman berada di rumah tersebut. Islam sangat memperhatikan kenyamanan psikologis. Rumah yang membuat tamu nyaman sejak awal menunjukkan bahwa pemiliknya memahami adab dan memiliki kepekaan sosial yang baik. Dengan tata letak pintu utama yang tepat, rumah tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga menjadi sarana dakwah melalui akhlak dan adab yang nyata. Semua ini menunjukkan bahwa Islam mengatur kehidupan secara menyeluruh, termasuk detail-detail kecil dalam desain rumah. Ketika pintu utama dirancang dengan benar, bukan hanya tamu yang merasa nyaman, tetapi penghuni rumah pun merasakan ketenangan karena tahu bahwa rumahnya dibangun sesuai dengan nilai-nilai yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara berikutnya yang sering dianggap sepele, padahal sangat menentukan adab dan kenyamanan rumah menurut Islam, adalah arah bukaan daun pintu utama. Pintu utama sebaiknya dirancang membuka ke arah dalam rumah, bukan ke arah luar. Pengaturan ini bukan sekadar kebiasaan teknis, melainkan memiliki makna adab yang dalam dan dampak psikologis yang kuat bagi tamu maupun penghuni rumah. Pintu yang membuka ke dalam memberikan kesan menyambut. Ketika pintu dibuka, seolah-olah tuan rumah sedang mengundang tamu masuk dengan lapang dada dan penuh keramahan. Sebaliknya, pintu yang membuka keluar seringkali menimbulkan kesan seakan-akan mendorong atau menyingkirkan orang yang berdiri di depannya. Meskipun tidak disengaja, kesan seperti ini bertentangan dengan semangat Islam yang mengajarkan kelembutan dan penghormatan kepada sesama. Dari sisi keamanan, pintu yang membuka ke dalam juga jauh lebih aman. Ketika tamu berdiri di depan pintu, membuka pintu keluar berisiko mengenai tubuh tamu, terutama jika jarak berdirinya terlalu dekat. Hal ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, bahkan membahayakan. Islam sangat menekankan prinsip tidak menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun perasaan, sehingga pengaturan pintu pun seharusnya mendukung prinsip tersebut. Selain arah bukaan, pintu utama juga sebaiknya dirancang agar ketika dibuka, langsung memperlihatkan area yang luas dan tertata. Islam mengajarkan pentingnya menciptakan rasa nyaman bagi orang lain. Jika tamu membuka pintu lalu langsung melihat ruang yang sempit, gelap, atau penuh barang, maka secara tidak langsung ia akan merasa tidak nyaman dan canggung. Ruang yang sempit dan penuh barang bisa membuat tamu bingung harus melangkah kemana, duduk di mana, atau bahkan merasa mengganggu. Padahal,
Tujuan utama menerima tamu dalam Islam adalah memuliakan, bukan membuatnya merasa terbebani. Oleh karena itu, pintu utama sebaiknya menghadap ke ruang tamu yang cukup lapang, terang, dan bersih. Kesan luas yang terlihat sejak pintu dibuka juga memberikan ketenangan bagi penghuni rumah. Rumah terasa lebih lega, tidak menekan, dan lebih menenangkan jiwa. Dalam jangka panjang, suasana rumah yang lapang secara visual akan berpengaruh pada ketenangan hati dan keharmonisan keluarga. Semua pengaturan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan detail-detail kecil dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan arah bukaan pintu pun tidak luput dari nilai adab dan hikmah. Ketika rumah dirancang dengan memperhatikan kenyamanan dan adab, maka rumah tersebut lebih layak menjadi tempat tumbuhnya kebaikan, ketenangan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memperhatikan ukuran, arah, dan bukaan pintu utama, Islam juga mengajarkan agar area sekitar pintu utama dijaga tetap bersih, lapang, dan tidak dipenuhi oleh benda-benda yang tidak perlu. Banyak orang tanpa sadar meletakkan berbagai barang di sekitar pintu utama, seperti rak sepatu besar, hiasan berat, gantungan, atau pot tanaman yang menghalangi akses. Padahal, area pintu utama adalah jalur keluar masuk yang paling sering digunakan. Meletakkan terlalu banyak benda di area ini berisiko mengganggu pergerakan, membuat tamu kesulitan melangkah, dan bahkan bisa membahayakan jika suatu saat benda tersebut jatuh atau tersenggol. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kenyamanan orang lain, sehingga hal-hal seperti ini tidak boleh dianggap remeh. Area pintu utama yang bersih dan lapang mencerminkan ketertiban dan kepedulian pemilik rumah. Tamu yang datang akan merasa lebih nyaman dan aman, karena tidak perlu berhati-hati berlebihan saat melangkah. Kesederhanaan di area pintu justru menunjukkan akhlak yang baik dan rasa tanggung jawab sosial. Hal penting lain yang sering dilanggar dalam desain rumah modern adalah posisi pintu utama yang langsung menghadap kamar mandi. Kondisi ini banyak ditemukan pada rumah-rumah kecil atau perumahan yang dibangun massal tanpa mempertimbangkan adab. Dalam Islam, kamar mandi adalah area yang sangat privat dan tidak pantas untuk langsung terlihat oleh tamu. Ketika pintu utama dibuka dan yang terlihat pertama kali adalah pintu kamar mandi, hal ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, baik bagi tamu maupun penghuni rumah. Apalagi jika ada anggota keluarga yang keluar masuk kamar mandi pada saat itu, situasi tersebut jelas tidak sesuai dengan adab dan kesopanan. Oleh karena itu, pintu utama sebaiknya dipisahkan dari kamar mandi dengan sekat, lorong, atau pengaturan ruang yang tepat. Pembatas ini berfungsi menjaga kehormatan keluarga dan membuat tamu merasa lebih dihargai. Islam sangat menjunjung tinggi nilai kesopanan dan penjagaan aurat, sehingga desain rumah pun seharusnya mendukung nilai tersebut. Dengan pengaturan yang baik, rumah akan terasa lebih tertib, lebih nyaman, dan lebih terhormat. Tamu tidak dihadapkan pada pemandangan yang tidak pantas, dan penghuni rumah pun merasa lebih tenang karena privasinya terjaga. Semua ini adalah bagian dari ikhtiar menjaga adab dan menghadirkan keberkahan di dalam rumah. Selain kamar mandi, pintu utama rumah juga sebaiknya tidak langsung menghadap ke dapur. Dapur adalah area aktivitas rumah tangga yang bersifat privat. Di sanalah proses memasak, mencuci, dan berbagai pekerjaan domestik dilakukan. Jika dapur langsung terlihat dari pintu utama, maka batas antara ruang publik dan ruang privat menjadi kabur. Tamu yang melihat langsung aktivitas dapur seringkali merasa tidak enak hati. Mereka bisa merasa seolah-olah kehadirannya merepotkan tuan rumah. Dalam Islam, membuat tamu merasa terbebani adalah sesuatu yang sebaiknya dihindari. Oleh karena itu, pintu utama sebaiknya mengarah ke ruang tamu atau area peralihan, bukan langsung ke dapur. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah posisi pintu utama yang berada pada satu garis lurus menembus rumah, hingga ke bagian belakang. Desain seperti ini memang sering digunakan untuk memberi kesan luas, terutama pada rumah sempit. Namun dari sisi adab dan privasi, desain ini kurang dianjurkan. Pintu yang sejajar lurus dari depan hingga belakang membuat pandangan tamu langsung menembus ke area privat keluarga. Islam sangat menekankan penjagaan privasi dan kehormatan rumah tangga. Rumah yang baik adalah rumah yang mampu melindungi penghuninya dari pandangan yang tidak perlu. Dengan menghindari garis lurus tersebut, rumah akan terasa lebih teduh dan tertutup secara adab. Pembagian ruang menjadi lebih jelas antara area publik dan area privat. Tamu merasa dihormati, dan penghuni rumah pun merasa aman serta nyaman. Semua pengaturan pintu utama ini pada dasarnya bukan untuk membatasi tamu,
melainkan untuk menjaga adab, kenyamanan, dan kehormatan semua pihak. Pintu utama adalah simbol keterbukaan yang terarah, bukan keterbukaan tanpa batas. Sebagai seorang Muslim, memperhatikan tata letak pintu utama adalah bagian dari ikhtiar menghadirkan rumah yang penuh ketenangan dan keberkahan. Ketika rumah dibangun dengan niat yang benar, mengikuti adab Islam, dan dijaga dengan akhlak yang baik, maka insya Allah rumah tersebut akan menjadi tempat yang membawa kebaikan, ketentraman, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh penghuninya, baik di dunia maupun di akhirat. Demikianlah penjelasan mengenai tata letak dan posisi pintu utama rumah yang membawa berkah menurut ajaran Islam. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengingat sekaligus panduan bagi kita semua agar lebih berhati-hati dalam merancang dan menata rumah, bukan hanya demi kenyamanan duniawi, tetapi juga demi menjaga adab, kehormatan, dan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga setiap niat baik kita dalam membangun rumah dan keluarga selalu diberkahi, dimudahkan, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, semoga rumah yang kita tempati menjadi tempat tumbuhnya ketenangan, keharmonisan, dan kebaikan bagi seluruh penghuninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.